Siapakah yang dimaksud dengan domba-domba lain dalam Yohanes 10 ayat 16? Untuk memahami siapa yang dimaksud dengan domba-domba lain dalam Yohanes 10 ayat 16, kita harus memulai dengan konteks ayat dan memeriksa seluruh bagian tersebut. Kita tahu dari banyak ayat dalam Alkitab bahwa domba adalah simbol dari orang percaya yang mengikuti Yesus Kristus, gembala sejati mereka. Domba-domba Kristus mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Jika Dia mengatakan ada domba-domba lain, maka kita harus mengidentifikasi domba-domba asli yang berbeda dari yang lain. Dalam Yohanes 9, kita melihat Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir. Yesus mengoleskan lumpur yang Dia buat dari tanah dan ludahnya ke mata pria itu, lalu mengirim pria itu untuk mencuci mata di kolam Siloam. Pria itu kembali dengan penglihatannya yang sudah pulih. Beberapa tetangga pria itu tidak percaya bahwa pria yang sekarang bisa melihat ini benar-benar orang yang sama. Mereka menanyakan tentang penyembuhannya dan membawanya kepada orang-orang Farisi yang memeriksa pria itu lebih lanjut. Beberapa dari orang-orang Farisi tersebut marah bahwa Yesus yang tidak mematuhi hukum Sabat ekstra mereka bisa menyembuhkan. Bahkan mereka menyelidiki orang tua pria itu dan membawa pria itu kembali untuk diinterogasi lebih lanjut. Pria itu meyakini bahwa Yesus berasal dari Allah dan orang-orang Farisi mengusirnya. Yesus menemukan pria itu dan menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Ia juga berbicara tentang penghakiman kebutaan rohani dan melihat kebenaran rohani. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang berada di sekitarnya, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Yohanes 9 ayat 41. Setelah mengutuk para gembala palsu Israel, yaitu mereka yang buta dan mengangkat diri mereka sendiri, yang membawa umat menjauh dari pengetahuan sejati dan kerajaan Mesias mereka. Yohanes 9 ayat 39 hingga 41. Yesus kemudian menjelaskan dengan panjang lebar tentang sifat domba yang sejati. Mereka yang mengikuti gembala yang baik yang diutus dan ditunjuk oleh Allah. Domba-domba yang sejati adalah mereka yang mendengarkan suara gembala dan mengikutinya. Yohanes 10 ayat 3 hingga 4. Serta mengenalnya. Yohanes 10 ayat 14. Ia hanya bisa berbicara tentang domba-domba yang sejati dari Israel di sini, karena hingga saat itu pelayanannya hanya terbatas pada domba-domba Israel. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesus merujuk kepada domba-domba lain, dan mereka hanya bisa menjadi domba-domba yang berada di luar Israel. Dengan kata lain, orang-orang bukan Yahudi, tetapi orang-orang bukan Yahudi yang akan mengikutinya tidak kalah pentingnya dengan domba Israel yang sejati. Bahkan, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa domba-domba bukan Yahudi juga akan mendengar suaranya dan mengikutinya. Dan pada akhirnya akan ada hanya satu kawanan dan satu gembala. Ini adalah misteri dari tubuh universal Kristus, gereja, yang Paulus sebutkan dalam Efesus 3 ayat 6. Misteri ini adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Misteri dalam kitab suci biasanya adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diungkapkan, dan misteri ini gereja universal yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang dibawa bersama dalam satu tubuh dalam Mesias, begitu mengejutkan bagi orang-orang Farisi, sehingga mereka menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan setan. Yohanes 10 ayat 20 hingga 21. Tugas Paulus dari Kristus adalah memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Efesus 3 ayat 8. Karena orang-orang bukan Yahudi yang disebut sebagai domba-domba lain perlu dibawa ke dalam kawanan gembala yang sejati. Paulus menjelaskan dalam Roma 11 ayat 16 hingga 36. Misteri gereja dengan menggunakan gambaran penting, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang dicangkokkan ke dalam pohon, yaitu Israel. Israel sementara waktu diabaikan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa bukan Yahudi telah masuk. Roma 11 ayat 25. Ini terjadi sekarang dalam periode gereja, tetapi pada akhirnya
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, akan hidup dalam harmoni yang indah dalam kerajaan 1000 tahun, dan kemudian dalam kekekalan ketika semua domba yang sejati akan mengikuti gembala mereka selamanya sebagai satu tubuh.